ya teman-teman semua di sini. Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini di sini pada persiapan buat SBMPTN kan ya. Nah, jadi di sini aku mau istilahnya sharing-sharing lah. Kita coba membahas terkait asam basa dan nanti ada beberapa latihan soal. Nanti kita coba bedah ya. Eh, Semoga nanti dapat bermanfaat nih buat teman-teman nih. Ini mungkin perkenalannya sambil aku share screen aja kali ya. Boleh, Kak. Oke, sebentar. Oke, jadi mungkin bagi yang belum tahu saya ya, jadi saya sebenarnya tuh udah sering sharing-sharing sih di dia Twitter ya terkait UTBK, persiapan UTBK kayak gitu. Cuman sempat nggak aktif selama hampir 1 tahun dan sekarang mulai lagi buat teman-teman buat persiapan tahun 2022. Jadi perkenalkan nama saya Rizal Rana Saputra. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Kimia UGM. Eh, Sekarang fokus saya di pendidikan, terus energi, teknologi sama digitalisasi, sama bisnis dan manajemen. Terus saya dulu mantan gap year, ya mantan gap year. Terus saya sekarang di kampus juga sebagai founding presiden di IK Game Student Chapter, jadi semacam organisasi teknik kimia gitu. Terus dulu sempat nge-founding Giat Belajar. Mungkin ya hampir sama kayak habis bareng dan sebagainya. Cuman sempat off karena memang kegiatan di kampus. Terus sekarang lagi nge-founding Eco Engineer, jadi semacam startup di energi terbarukan dan founding di Inaga Student Chapter, fokus di panas bumi, tutor privat juga, jadi aku ngajar privat buat SMA, OSN sama A level ya kimia, terus jadi technical manager sama riset ya katalis and reaction engineering spesialis di Reaktis Chemical UGM, itu semacam komunitas riset mobil kimia. Ya, terus junior researcher, kebetulan risetku sekarang lagi di water treatment ya, pengolahan air limbah. Lalu tutor ASN juga di SMA, di SMA 2 Bantul. Kebetulan aku alumni SMA situ. Mungkin di sini ada anak SMA 2 Bantul juga ya. Terus aku juga dulu tutor Axelio Chat. Mungkin teman-teman bisa apa ya, ada yang tahu Axelio Chat. Terus juga pernah ngajar di situ. Terus juga sebagai proses engineer dan economic analyst di tim Atmos. Jadi aku juga sebagai apa ya, analis kimia, analis ekonomi ya. Jadi anak teknik tapi belajar ekonomi. Kebetulan lagi ngerjain riset juga di Stanford buat publikasi. Oke, mungkin itu aja singkatnya ya. Dan mungkin dari aku juga kebetulan depan bakal banyak kelas nih. Ada kelas UTBK, terus OSN, OSK, terus ada SIMAK, ada UTUL juga, terus ada juga nih kelas jago Excel ya, dan visualisasi data. Mungkin sekarang digitalisasi itu data science ya sangat sangat marak ya. Jadi mungkin penting ya buat teman-teman juga belajar terkait data science ya dan visualisasi data. Dan juga ada mentoring lomba karena kebetulan aku juga sering ikut lomba tahun kemarin, jadi banyak yang request juga. Akhirnya aku coba mulailah inisiasi buat ngadain kelas-kelas yang nanti rencananya bakal di launching. Oke, mungkin singkatnya gitu aja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu terkait asam basa ya, terus khusus buffer sama hidrolisis, karena mungkin bagi anak SMA ya, sepengalamanku materi asam basa itu menurutku materi yang dari teman-teman yang pernah aku ajar tuh kayak materi yang cukup apa ya, menakutkan lah istilahnya bagi para siswa SMA gitu. Terus di sini mungkin aku bakal ngasih overview dulu ya. Jadi nanti untuk asam basa itu goals kalian adalah bisa melakukan hitungan kalkulasi untuk reaksi asam basa. Jadi reaksi yang nanti akan melibatkan gugus H+ dan OH-. Intinya gitu simpelnya. Ya, jadi di sini mungkin untuk praktikalnya mungkin di sini teman-teman masih online ya. Dan mungkin untuk kuliah nanti kan bentar lagi mahasiswa nih. Nah, jadi nanti kan untuk aplikasi asam basa itu nanti ada di titrasi teman-teman. Yang di titrasi itu nanti ada yang grafiknya seperti ini ya. Jadi nanti ada equivalent point. Nah, equivalent point itu apa sih? Ya, nanti equivalent point adalah di mana asam dan basanya itu semuanya habis gitu.
Nah, itu ada yang di mana titik pH-nya itu di 7. Kita tahu kalau pH itu netral, pH netral ya. Itu kan bisa nilainya 7 ya. Nah, jadi ini ketika ekuivalen tuh suasananya netral. Tapi juga ada yang seperti ini. Nah, apa ini? Nah, ini adalah daerah buffer. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini bedakan dengan yang awal, atau mungkin bisa dicek di sini nih. Ini ada strong acid and strong base. Nah, ini ada bedanya. Nah, ini nanti yang menyebabkan apa? Nah, ini kenapa kok bentuknya seperti ini gitu. Terus kenapa bentuknya yang seperti ini? Nah, kenapa kayak gini ya? Terus kok bisa bentuknya kayak gini ya? Ada dua buffer. Nah, ini kenapa ada first equivalent point, ada second equivalent point. Nah, goal sekalian tuh nanti bakal mengerti terkait ini ya, teman-teman. Jadi dengan belajar asam basa, teman-teman bisa menganalisa tuh kira-kira tuh pH-nya bagaimana, terus nanti kira-kira buat titrasi ini tuh pakai indikatornya yang kayak gimana sih? Karena kan bisa dilihat nih. Di sini kita pakai methyl red kan. Terus di sini kita pakai PP. Nah, kita pakai phenolphthalein. Terus di sini pakai methyl red. Nah, itu kan kita juga harus bisa memilih kira-kira indikator apa sih yang kita pakai untuk mentitrasi. Nah, mungkin formulanya seperti itu ya, teman-teman. Jadi harapannya nanti ketika teman-teman udah memahami asam basa yang terutama yang buffer, nanti bisa memahami lebih untuk praktikalnya ya di kampus nanti atau ketika nanti sudah kuliah gitu. Oke, mungkin di sini aku nggak bakal bahas awal banget ya dari teori asam basa semacam asam Bronsted terus asam Arrhenius, karena memang fokusku mau membahas di buffer dan hidrolisis. Jadi sekarang kita coba lihat dulu di sini. Untuk pH netral itu sekitar 7 ya. Terus sebenarnya teman-teman pernah punya pertanyaan nggak kalau misalkan kenapa sih kok pH netral itu 7 sih gitu. Nah, kenapa gitu? Karena kenapa kok nggak 8 gitu? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 9? Ya, jadi kita harus coba berpikir kayak kenapa ya gitu kan. Nah, sebenarnya nilai pH sebesar 7 itu didapatkan dari eksperimen. Jadi ada namanya KW ya, KW. KW itu konsentrasi keseimbangan antar air, karena air itu kan gabungan dari H+ dan OH- nih. Nah, dia jadinya H2O kan. Nah, ini liquid. Terus di sini atau mungkin kita bisa pecah gini deh. Nanti takutnya kembali kalau dari konstantannya. Jadi kalau misalkan H2O tuh ini liquid ya, itu jadi H+ tambah OH-. Kenapa ini penting? Karena soal-soal UTBK zaman sekarang tuh ngide gitu loh, kayak konsep-konseptual yang tidak diekspektasikan ketika kita belajar tuh malah keluar di soal gitu. Nah, kalau misalkan dari sini, itu kan berarti kita dapat konstanta keseimbangan kan. Berarti apa? H plus OH minus. Nah, ini kan asam, ini basa. Nah, ketika apa ya istilahnya netral itu kan berarti netral itu ketika H plus sama dengan OH minus kan. Nah, itu nilai KW dari air ini ketika didapatkan dari eksperimen itu besarnya adalah KW-nya adalah 10 pangkat min 14 ya. Jadi ketika netral otomatis kan H plus sama dengan OH minus sama dengan apa? Akar kali akar dari KW kan. Sehingga besarnya adalah 10 pangkat min 7 atau pH-nya adalah 7. Nah, itu pH ketika keadaan standar, teman-teman. Jadi ketika suhunya itu 25 derajat Celcius. Jadi nanti ketika suhunya di atas 25, kadang nilai KW itu berubah. Jadi pH netralnya itu istilahnya kadang bisa di angka 8 atau 7,5. Cuman untuk kasus-kasus kayak UTBK mungkin pelajaran SMA tuh kita masih di range yang normal. Jadi masih keadaan standar atau suhu 25 derajat Celcius. Jadi pH-nya masih 7 gitu. Nah, mungkin jadi apa ya overview juga ya buat terkait konsep pH ini ya. Nah, untuk konsep pH yang di bawah 7 itu dominan H+-nya nih. Dominan H+. Lalu kalau misalkan apa namanya pH-nya lebih dari 7 nanti kan berarti dominan dari OH-nya ini, sehingga nanti karena kita kan yang dilihat itu adalah pH ya. Jadi bukan pOH ya.
Jadi ketika H plusnya yang tinggi, otomatis pH-nya kecil gitu. Dari konsep logaritma gitu. Nah, kalau misalnya masih nggak ngeh, nggak apa-apa, karena emang ini masih awal-awal. Nah, mungkin sekarang ini. Nah, ini sekaligus coba teman-teman kalau misalkan belajar asam Brownstedt theory ya, misalkan asam Brownstedt theory kan ada istilahnya konjugasi gitu. Misalkan H3O plus plus H2O dia jadi H2O plus OH minus. Nah, di sini ada asam 1. Terus di sini ada basa konjugasi 1. Ini apaan sih gitu. Terus ini ada bahasa sorry. Bukan OH minus ya, H3O plus. Ini ada bahasa bahasa 2 ya. Bahasa 2 gitu. Sini ada asam konjugasi 2 gitu. Nah, sebenarnya apa sih ini gitu? Kenapa ada konjugasi? Kenapa ada bahasa konjugasi? Nah, jadi asam itu sebenarnya gini teman-teman. Konsepnya asam Brownstedt theory itu adalah dia memperluas dari konsep dari asam Arrhenius ya. Kan kita tahu ada teorinya Arrhenius dulu, baru Brownstedt, baru Lewis. Nah, teori itu sebenarnya adalah mencakup yang sebelumnya. Jadi teorinya Brownstedt itu lebih luas dan mencakup teorinya Arrhenius. Begitu juga untuk Lewis. Lewis itu nanti mencakup teorinya asam Brownstedt theory sekaligus Arrhenius dan lebih luas. Dan biasanya kalau teori Lewis itu dipakai di kimia organik. Nah, tapi misalkan asam Brownstedt theory itu dipakai banget di asam basa. Karena apa? Karena kita bisa tahu sifat asam basa itu kayak gimana gitu. Jadi itu misalkan nih, kita bisa lihat nih, H3O plus itu dia menjadi H2O. Terus di sini H2O dia menjadi H3O plus. Di sini kan kita bisa lihat bahwa di sini itu ada pertukaran antara ion hidronium. Ada H yang tertukar, ada H yang lepas, dan ada H yang ditangkap gitu. Nah, H yang tertukar itu setiap reaksi itu harus satu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ketemu soal seperti ini, H2SO4, dia H, H plus 2H plus SO4 2-, itu apakah benar reaksi asam basa gitu? Ini benar, tapi ini reaksi total gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari sini disuruh mencari asam 1 terus basa konjugasinya, itu salah karena untuk reaksi asam basa yang sesuai teori asam Brownstedt itu harus satu-satu ya. Jadi H2SO4 dia nanti jadinya H2O. Misalkan di sini tambah H2O ya, ditambah H2O. Jadi di sini HSO4- ya plus H3O plus gitu. Terus di sini HSO4-, terus di sini jadi H2O lagi ya. H2O lagi. Terus ini jadi SO4 2-, di sini H3O plus gitu. Kita bisa lihat di sini. Di sini perannya dia jadi apa? Atau mungkin biar sederhana, ya udah nggak apa-apa deh. Ini hanya kan pokoknya prinsipnya itu ketika asam itu berarti dia punya H yang lebih banyak gitu kan. Berarti di sini asam, di sini apa? Ini basa ya. Dan itu harus satu selisihnya teman-teman, ingat ya, harus satu. Ya, jadi di sini asam 1 itu punya lebih banyak 1 di sini dibandingkan basa ya. Terus di sini dibandingkan sama yang ini. Coba ini jadi apa? Sama yang ini. Kan berarti ini jadi asam kan? Terus di sini jadi basa. Nah, kita bisa lihat bahwa HSO4 itu SO4- di reaksi 1 jadi apa? Dia jadi basa, tapi di reaksi 2 dia jadi asam. Ya enggak? Nah, ini adalah sifat amfoterik ya. Amfoterik. Jadi amfoterik ini adalah sifat di mana suatu spesies ya. Ini kan kita bisa anggap spesies ya. Spesies itu dia bisa bersifat asam dan basa. Nah, ini jadinya nyenggol ke teori asam Brownstedt nih, teman-temannya. Jadi mungkin bisa kalau misalkan ketemu soal apa sih yang di sini tentukan spesies yang bersifat amfoterik. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Oh iya, ini yang bisa jadi dua bentuk nih, dia bisa jadi basa nih, dia bisa jadi asam nih. Oh berarti dia sifatnya amfoterik gitu.
Jadi di sini kan kita bisa tahu kan, kita bisa paham bahwa dengan adanya teori asam Bronsted ini kita bisa lebih menjelaskan perilaku suatu senyawa kimia dalam reaksi asam basa. Terus apa sih fungsi dari ini? Nah, kita balik lagi ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa tadi KW ya, KW itu adalah H plus ya dan OH minus ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa KW itu kan berarti antara Ka kali Kb juga kan. Ka itu kan untuk yang asam, terus Kb itu yang basa. Sebentar ya, aku ambil minum dulu bentar. Oke, sorry, tadi ambil minum. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita korelasinya nih KW itu adalah Ka kali Kb ya. Ya, terus kalau misalkan tadi KW-nya itu udah konstan nih, 10 pangkat min 14 gitu. Nah, berarti Ka itu kalau netral sama dengan Kb dong, ya kan? Atau sama dengan akar kali Kw kan? Nah, tapi kalau misalkan contohnya kita lihat nih, contohnya kalau dari HCl itu kan dia jadi H plus plus Cl min, ya kan? Nah, di sini kita tahu bahwa si Cl ini itu kekurangan H, ya kan? Jadi ini dibandingkan yang ini, kan ini berarti apa? Asam. Berarti ini adalah basa konjugasi ya, konjugasi. Ya enggak? Nih, makanya kalau misalkan dilihat di sini, ini yang pasangannya kan, punya pasangan tuh. Ini juga pasangannya yang HSO4 minus, terus ini pasangannya yang NO3 minus gitu. Ini pasangannya sama ini. Nah, ini kita bisa lihat nih, selisihnya itu cuma satu nih teman-teman. Selisihnya cuma satu H nih. Nih, ya kan? Sampai sini. Gak ada yang selisihnya dua gitu. Kayak memang pasangannya itu seperti itu. Dan korelasinya adalah kita tahu bahwa HCl itu dia asam yang apa? Asam kuat kan? Asam kuat nih. Nah, kalau asam kuat itu berarti apa? Ka-nya sangat besar, ya enggak? Ketika Ka-nya sangat besar dengan nilai Kw yang konstan, berarti Ka kali Kb, ya kan? Berarti kalau misalkan Ka-nya besar banget nih, berarti untuk Kw yang 10 pangkat min 14 ini, Kb-nya apa? Kb-nya berarti sangat kecil, ya enggak? Ya kan, sehingga sifat dari Cl ini, Cl minus ini, dia sangat lemah. Nah, karena Kb-nya kecil banget nih teman-teman. Ya, karena Ka-nya nilai Kb itu udah sama nih, konstan nih. Misalkan si roti itu diambil sebagian besarnya sama Ka semua tuh. Nah, Kb-nya kan berarti tinggal sedikit banget tuh. Misalnya ada roti gitu kan. Dibagi dua, tapi Ka-nya nih serakah nih. Dia ambil banyak bagian nih. Berarti kan Kb-nya kecil banget. Nah, itu sama dengan prinsipnya yang di sini. Jadi kalau misalkan Ka-nya itu kuat, nah asam kuat berarti gede banget, otomatis Kb-nya kecil banget. Kalau misalkan kecil berarti sangat lemah nih. Nah, dan sifat yang lemah itu dimiliki sama basa konjugasi dari HCl atau Cl minus ini, ya kan? Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan HCl itu sisa asamnya itu sangat lemah nih. Ini kan dari sini nih acid strength ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan yang strong. Nah, terus ini yang strong di bawah. Jadi kalau misalkan dia ketemu yang di sini ya dia lemah banget nih. Di sini weak, kalau weak ya nanti ketemu yang weak. Ini sangat lemah di sini. Nah, jadi itu nanti penting banget untuk apa namanya perhitungan di buffer dan buat apa namanya istilahnya perhitungan di hidrolisis ya, karena memang kita harus paham basic konsep di sini dulu gitu. Jadi kita harus ingat selalu bahwa pasangan dari asam itu adalah basa
atau misalkan asam ini, terus ada basa konjugasi di sini. Nah, sifatnya itu kebalikan, ya. Jadi misalkan amonia, contoh ya, amonia, atau mungkin yang di sini kita lihat nih NH4+ deh. NH4+ itu dia asam lemah ya kan, tapi dia konjugasinya ya atau bahasa konjugasinya sangat kuat ya, itu udah masuk kuat gitu. Apalagi yang ini. Nah, ini O2-, wah ini kuat banget nih. Ini OH- nih, H2O, ini OH- nih, dia kuat banget. Jadi nanti dan juga apa ya istilahnya, ini bakal kepake sih di konsep-konsep selain asam basa juga. Tapi kayaknya nggak sampai situ lah bahasnya. Jadi cukup dibatasin di sini dulu. Oke. Kita next ya. Nih sekarang aku mau coret-coret ya. Jadi mungkin aku mau jelasin dulu terkait hidrolisis ya. Terkait hidrolisis. Jadi tadi kita udah simpulin tuh. Kita bisa simpulin ada 4 nih. Ya, kesimpulannya ada 4 nih. Kesimpulan pertama ya. Jadi asam kuat ya, ketika asam kuat terionisasi ya, terionisasi, maka sisa sisa asam ya, sisa asam atau apa nih? Bahasa konjugasi ya. Bahasa konjugasinya itu sifatnya apa? Sifatnya sangat lemah, ya kan? Nah, terus kalau misalkan yang kedua, bahasa kuat nih, bahasa kuat. Jadi juga terionisasi, maka sisa basah, ya kan? Sisa basah ya, atau asam konjugasinya, ya, itu sifatnya adalah sangat lemah. Ini penting teman-teman karena untuk konsep hidrolisis itu kadang ada juga guru yang kebalik konsepnya. Itu sebenarnya lebih biar mungkin caranya itu biar lebih mudah untuk di apa ya istilahnya, untuk lebih mudah dipahami. Cuman keterkaitan antar konsep itu malah hilang karena kita mengabaikan keterkaitan antar konsep itu hanya demi mudah dipahami gitu. Nanti kita coba lihat ya. Terus yang ketiga, sekarang coba kalau misalkan asam lemah nih, lemah terionisasi. Nah, jadi sisa asamnya apa? Sisa asamnya itu basa konjugasi gitu kan? Nah, itu sifatnya kuat ya kan? Ya. Terus misalkan di sini basa lemah, ya ini terionisasi juga, berarti sisa basanya ya atau asam konjugasi ya, asam konjugasinya sifatnya kuat. Nah, ini yang menyebabkan mengapa yang ini tadi kayak gini. Kenapa 7 gitu? Ya, kenapa 7? Kenapa enggak? Kenapa kok kayak gini? Gitu. Sekarang coba kita lihat nih. Di sini kan kita bisa tahu kalau ini tuh strong acid dan strong base curve ya. Jadi ada grafik buat asam ini yang asam kuat sama kuat plus basa kuat ya. Coba kita lihat. Kenapa pH-nya 7? pH 7 itu netral ya. Jadi kita lihat NaOH plus HCl. Kita tahu NaOH itu basa kuat, HCl itu basa kuat. Nah, kita ekuivalensiin. Jadi ekuivalensiin itu NaOH-nya habis, HCl-nya habis ya. Dia bentuknya apa, teman-teman? Garam netral ya. Atau NaCl plus H2O. Ingat di sini ada H2O ya. Dan di sistem ini kan larutan nih. Sudah itu ada H2O juga gitu. Ya. Sekarang kita coba berpikir, kenapa NaCl garamnya netral gitu? Kan kalau misalkan di SMA mungkin diajarin karena NaOH itu kuat, HCl kuat. Jadi kuat ketemu kuat. Nah, kalau misalkan kuat ketemu kuat harus kita adu dong kuatnya itu seberapa. Kita harus berpikir loh, kuatnya gimana kok bisa jadi 7 gitu. Kita harus cari tahu dulu kuatnya di mana gitu kan. Nah,
Kalau misalkan kita udah tahu konsepnya tadi, wah, NaOH ini dia nanti kan bentuk Na nih, ya kan? Wah, dia sangat lemah nih. Ini sangat lemah ini, sangat lemah, ya, gitu. Oh, ini ada Cl-nya. Wah, dia sangat lemah ini, gitu kan? Karena sisa dari basa kuat sama asam kuat tuh. Wah, berarti NaCl kenapa bisa netral? Karena NaCl itu terbentuk dari ion Na yang sangat lemah dan ion Cl yang sangat lemah gitu. Terus kenapa pH-nya 7? Nah, mungkin pertanyaannya kenapa pH-nya 7? Kok bisa pH-nya 7 jadi lemah gitu? Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman melarutkan larutan kan di sini ada air ya. Nah, ada air kan? Nah, air itu pH-nya berapa sih? pH-nya 7. Karena kan tadi udah kita coba lihat di sini ya. Eh, Anda KW ini, air itu kan ketika diionisasi jadi seperti ini, ya kan? Sehingga pH-nya netral ya, atau besar konsentrasi H+ sama OH- sama. Nah, karena kecil banget dari konsentrasi atau KACNA sama Cl ini, itu kita bisa abaikan gitu. Sehingga pH yang terhitung itu adalah pH air gitu. Karena NaCl itu dia punya Ka dan Kb yang sangat kecil. Jadi bukan dari nilai Na sama Cl-nya, tapi karena sangat kecil, jadi kita bisa mengabaikan itu dan didominasi oleh pH si air sehingga pH-nya 7. Nah, ini penting karena kadang juga keluar di UTBK ya. Hati-hati karena UTBK itu sekarang soalnya ngide ya. Jadi kita harus benar-benar berpikir kenapa sih kayak gitu? Kenapa kok bisa? Nah, itu teman-teman. Jadi ada sifat dominasi. Ibaratnya kita punya uang 1 miliar gitu, terus kita tambahin 1.000 gitu kan nggak terasa kan. Jadi ya udah kita anggap aja 1 miliar itu uang kita. Ya sama pH si air itu mendominasi daripada pH si NaCl ini karena Ka sama Kb-nya dari unsur pembentuknya itu sangat kecil sehingga kita bisa sampaikan. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba reaksikan yang asam kuat. Nah, sama contoh nih NH4OH gitu kan. Nah, itu kalau di sekolah kan biasanya hasilnya apa nih gitu. Ini misalkan ini asam nih, asam, ini basa ya. Ini garam apa? Garam, ini kan air. Ya. Garamnya sifatnya apa? Asam. Nah, loh, kenapa asam? Karena asam kuat gitu. Terus basa lemah, jadi asamnya yang menang gitu. Itu enggak ya, itu enggak ya. Itu yang benar adalah karena asam ini nanti konjugasinya kan ini kita lihat nih. Cl-nya itu kan dari sini. NH4-nya kan dari sini. Ya kan? Karena ini Cl minus dia nyumbang Cl, dia sangat lemah. Sifatnya apa? Basa kan? Terus yang ini dia nyumbang apa? NH4 plus ya. Di sini dari basa yang lemah, ini yang lemah nih. Dia jadi asam yang uh, kuat. Jadi mungkin kuatnya tuh gini. Uh, Kuatnya itu adalah lebih kuat dibanding yang Cl gitu. Jadi kuatnya juga nggak sekuat HCl, tapi dibanding Cl minus dia lebih mendominasi gitu. Sehingga sifat dari NH4Cl ini adalah asam gitu. Jadi kebalik ya teman-teman di sini. Kita bisa lihat kalau setelah kita telusuri ya dari grafik-grafik yang seperti ini, terus penjabaran-penjabaran tadi, kita bisa lihat kalau misalkan pembentukan dari asam ini, garam asam ini karena sifat dari konjugasinya basa lemah. Ya, sekarang kalau misalkan NH NaOH deh, NaOH lagi. Kita tambah HCN ya, asam sianida. Kita tahu kalau HCN ini lemah ya. Jadi dia nanti jadinya apa? NaCN. Itu karena di sini dia sifatnya ngasih Na plus nih. Di sini yang sangat lemah. Terus di sini dia ngasih Cn min yang sifatnya basa konjugatnya kuat nih, kuat nih. Sehingga mau nggak mau dia bersifat garam
basa. Nah, jadi karena terbentuk basa kuat ya yang asam konjugasinya sangat lemah ya. Kita lihat NaOH itu dari itu asam basa kuat ya, basa kuat yang asam konjugasinya sangat lemah dibandingkan basa konjugasi dari HCN yang cukup kuat sehingga praktis kita bisa lihat bahwa garam NaCN ini dia adalah sifatnya basa. Jadi kebalik ya. Jadi bukan karena dia kenapa sifatnya garam basa karena NaOH itu kuat jadi garamnya ikutan basa gitu. Enggak. Jadi karena sifat kebalikan itu ya. Jadi keterkaitan antar konsep itu jadi nyambung ya. Walaupun kesimpulannya sama tapi caranya menyimpulkannya tuh beda gitu. Hasilnya sama tapi cara menyimpulkannya beda. Sedangkan UTBK itu lebih ditanyain kenapa gitu. Bukan hasilnya apa tapi kenapa. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, sekarang kalau misalkan lemah sama lemah gitu kan. Nah, kan tadi di awal itu kan misalkan kita ikutin dulu misalkan kenapa NaCl itu jadi netral karena kuat sama kuat loh. Kenapa kok kalau misalkan lemah sama lemah malah kita harus nentuin Ka sama Kb-nya dulu. Misalkan contohnya HCN sama NH4OH gitu kan. Nah, itu disuruh ini dulu NH4CN plus H2O. Nah, ini kan lemah. Ini asam lemah nih. Ini lemah juga. Nah, ini sifatnya apa? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di buku, itu harus dicek dulu. Jika Ka-nya lebih besar dibanding Kb gitu. Nah, H plusnya berarti akar Kw per Kb kali Ka gitu. Dan sebaliknya. Loh, kok malah yang lemah-lemah itu kita repotin ya dengan cara kayak gini. Nah, karena memang kita harus mencari tahu kuatan mana sih konjugasi keduanya karena keduanya punya nilai gitu. Sehingga kita harus analisis dulu. Nah, dari situ kan kita bisa terjawab, oh ternyata kayak gini tuh. Nah, jadi kita bisa tahu penyebabnya kenapa kok demikian gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau mungkin cukup bingung atas penjelasan yang aku jelasin. Mungkin bisa tanya ya sambil jalan ya. Bisa komen aja. Oke, ya ada yang tanya atau bagaimana? Oh, Aku mau nanya Kak, oke. Silahkan. aku mau nanya, misalnya di dalam soal itu diketahui sebuah larutan mempunyai molar, misalnya diketahui molar. Nah, dia itu punya K-nya itu 10 pangkat min 5. Nah, satu larutan lagi mempunyai, pertama itu dia punya 0,01 molar. Yang kedua itu misalnya larutan kedua itu 0,1 molar. Tapi yang ditanya itu perbandingan volumenya itu Kak. Itu gimana caranya ya Kak? Makasih. Oke, kamu ada soalnya nggak? Mungkin bisa difoto. Ini kalau di Zoom tuh bisa ngirim file nggak sih? Mungkin bisa difoto di komen gitu. Oh, bisa Kak? Bentar Oke, ya oke. Kak. Oke, siap. Oh, ini ada yang private chat ke aku. Kak, boleh ulang yang NaOH plus HCN nggak? Oke, boleh ya. Jadi NaOH kita bisa tahu ya, NaOH itu dia sifatnya adalah basa kuat. Ya, sedangkan HCN itu dia sifatnya asam lemah. Sehingga ketika kita reaksikan itu dapat terbentuk NaCN atau garam basa karena sifat si basa ini didominasi oleh basa konjugasi dari HCN ini ya. HCN ini atau ion Cn ya, Cn minus ya. Cn minus ini sifatnya adalah basa konjugasi yang cukup kuat sehingga dia mendominasi dari garam NaCN ini gitu teman-teman. Nih kalau misalkan teman-teman pengen lihat lagi bisa ya di sini ya. Nah ini bisa kita lihat nih. Hasilnya di sini dia acid strength-nya agak lemah ya, weak ya. Tapi dia juga kalau di sini weak, tapi kita bisa lihat dia kan weak-nya cukup kuat di sini. Ya kan? Dibandingkan kalau NaOH ada nggak ya NaOH? Oh nggak ada, ini untuk pasangan asam doang sih. Jadi yang basa nggak ada di sini. Ini semuanya asam. Gitu.
Gimana, udah paham untuk yang private chat tadi? Semoga paham ya kalau bisa. Oke, Kak, paham. Oke, mantap. Ya, jadi gitu ya. Konsepnya kayak gitu ya. Jadi nanti ketika melihat konsep-konsep yang lain bisa lebih, ya lebih nangkep lah istilahnya, teman-teman bisa lebih paham gitu fungsinya gitu ya. Terus sebenarnya untuk perhitungan konsentrasi garam ya, untuk kesetimbangan ini kita bisa mulai dulu dari buffer ya. Mungkin kita coba bahas dulu yang buffer. Nanti outputnya adalah teman-teman bakal paham terkait grafik-grafik ini ya, terutama yang grafik ini, buffer region ini. Nanti teman-teman bisa tahu nih, mungkin bisa kita perhatikan ya teman-teman ya. Ini nih. Ini pH ekivalen tuh di sini ya. Ini kan kalau misalkan kita lihat di 40 nih. Nah, coba kalau misalkan ditambah 1 mili. Kita misalkan di sini 1 mili kan di sini, misalkan nih. Kita tarik ke atas itu. Set. Itu pH-nya sudah segini. Nah, anggap aja pH-nya ada di sini nih. Itu udah 11 lebih. Kenapa kok cuma ditambah 1 mili itu pH-nya langsung naik, ya kan? Nah, pH-nya langsung naik drastis, ya. Kok bisa sih kayak gitu? Nah, nanti bisa ke connect semua itu konsep-konsep tadi. Kalau misalkan kita outputnya udah selesai ya nanti terakhir ya. Terus kenapa yang ini buffer tuh enggak? Kenapa yang buffer? Ini kita tambah 5 mili lah, ya. Kita tambah 10 mili, ya. Kita tambah 10 mili, range-nya cuma masih di 4 sama 6 doang. Tapi ketika udah sampai sini, tambah 1 mili, langsung naik lagi. Gitu. Nah, itu gimana? Nah, kenapa jadi buffer region, larutan penyangga? Kenapa jadi daerah situ? Terus kenapa kok ekivalennya itu di sini gitu? Titik ekivalennya kenapa di situ? Nggak di 7 lagi, ya. Ya, itu ada pertanyaan-pertanyaan banyak. Nanti kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kita coba untuk yang buffer, kita mulai ya. Buffer. Ya, itu tadi ada yang tanya, mungkin bisa kirim soalnya aja di chat, nanti kita coba bahas ya. Kalau misalkan udah ini. Oke, lanjut dulu ke buffer ya. Jadi buffer itu adalah larutan penyangga ya, atau larutan penyangga. Larutan penyangga. Nah, itu dia adalah larutan yang mengandung apa? Larutan, ya kalau dari pengertiannya itu adalah larutan yang mengandung asam lemah dengan basa konjugatnya. Ya. Terus atau enggak sebaliknya ya. Atau basa lemah dengan konjugatnya. Bedanya sama hidrolisis apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, NaOH sama HCN dia bentuknya garam basa. Nah, hidrolisis itu ketika HCN sama NaOH-nya itu sama-sama habis, teman-teman. Tapi kalau buffer itu ketika HCN-nya itu masih sisa, sehingga ada 2 spesies di sini, HCN sama NaCN. Karena di sini HCN itu lemah dan ini lemah, kita nggak bisa langsung mengabaikan salah satu gitu kan. Kalau di sini bisa kita lihat nih, kita balik lagi. Kalau misalkan dalam satu sistem itu masih ada HCN, ya, masih ada HCN dan CN, ya, itu kita bisa istilahnya, bentar, ini lag gak ya? Kok kayak agak delay ya? Nah, udah. Nah, kalau misalkan dalam satu larutan itu ada HCN dan CN minus, itu kan ini sama-sama lemah nih. Nah, kalau misalkan sama-sama lemah, berarti kita harus mempertimbangkan keduanya. Gitu. Karena kita harus menghitung, gitu kan. Karena kan bukan lemah banget nih, nggak lemah banget kan. Beda kayak ini kan lemah banget nih, kita bisa abaikan kan. Nah,
Terus di sini misalkan HCl langsung ketemu dengan Cl minus. Itu dia asam kuat banget karena yang Cl minus ini ya sangat lemah. Jadi kita langsung abaikan aja, fokusnya di HCl. Tapi kalau misalkan yang lemah kita nggak bisa karena baik yang dari asamnya HCN ini dia lemah, walaupun nggak lemah banget, yang Cn minusnya juga nggak lemah banget. Jadi kita harus menghitung. Cuma kalau misalkan HCN-nya habis, sama-sama habis atau ekivalen, ya udah berarti kita hanya fokus di sini. Nah, kasus di buffer itu keduanya masih ada teman-teman. Jadi untuk kasus misalkan yang di sini itu HCN-nya masih ada, ini masih ada, di sini juga masih ada. Tapi kalau misalkan udah hidrolisis berarti keduanya sama-sama habis sehingga hanya sisa garamnya. Makanya judulnya di bab itu adalah hidrolisis garam gitu. Nah, gitu. Oke. Terus kalau misalkan untuk membuat larutan penyangga mungkin aku nggak mau jelasin banyak-banyak ya. Jadi mungkin caranya tuh mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Ya, agak ribet lah istilahnya kalau misalkan kita jelasin cara ini ya. Mungkin langsung ke hitungan aja. Karena mempersingkat waktu karena masih ada latihan soal juga, mungkin aku langsung ngasih rumusnya dulu ya. Itu H plus sama dengan Ka kali asam lemah plus basa konjugasi. Kalau OH minus itu Kb, ini basa lemah per asam konjugasi. Nah, ini adalah dua rumus buffer ya, sederhana sekali ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di ini kan ada konsentrasi ya. Ini kan ada konsentrasi ini, satuannya konsentrasi. Oke, mungkin di sini kita Kak jawab ya, untuk soal. Oke, boleh dikirim lewat DM boleh. Nanti infoin aja kalau udah dikirim ya. Nah, sekarang kita lanjut H plus nama. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, lanjut. Sekarang kita coba lihat nih sifat buffer juga ya, karena kan buffer kan dia menyangga atau mempertahankan pH. Jadi sifat buffer itu dia mempertahankan pH. Nah, Ka itu kalau misalkan lihat kan konsentrasi ya, konsentrasi itu kan berarti mol ya asam lemah per volume larutan gitu kan. Dan volume larutan itu kan sama ya, karena di satu sistem kan, di satu botol atau satu gelas gitu. Jadi sama kan. Nah, terus ini apa? Mol, konsentrasi kan mol per volume ya. Basa konjugasi per V larutan ya kan? Ya enggak? Karena di sini sama seret gitu. Sehingga ya udah untuk menyederhanakan H plus terus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Jadi kalau misalkan buffer kalian nggak perlu nyari konsentrasinya, langsung aja molnya berapa pakai gitu. Karena emang nggak terlalu ini ya fungsional ya, karena nanti bakal sama aja hasilnya. Jadi untuk buffer itu kalau misalkan karena nanti UTBK itu aja durasi ya. Itu kalau dapat molnya dan dicari buffer ya udah langsung cari pakai molnya aja, nggak usah cari konsentrasinya dulu. Kelamaan nanti kalau misalnya kita bagi 50 mili, misalkan ada volumenya 50 mili gitu, dibagi gitu. Nah itu nanti kan kelamaan. Jadi langsung gini aja. Dan kalau misalkan dari sini kita juga bisa mengexplain kenapa larutan buffer itu ketika ditambahkan air dia tidak merubah pH-nya, karena di sini kita lihat volume larutan itu kita bisa coret di sini ya rumusnya ya. Sehingga ketika kita coba tambahkan air, dia pH-nya tetap sama. pH-nya tetap sama gitu. Cuman juga nggak gini juga ya teman-teman, kalau misalkan volumenya itu 100 mili gitu. Ada pH buffer lalu pH-nya misalkan 4 gitu, satunya 100 mili gitu. Teman-teman encerkan sampai 1 liter gitu. Itu pH-nya tetap 4.
Tapi nggak juga kalau misalkan teman-teman punya 100 dengan konsep, wah benar juga ya, volumenya diampaikan ya. Terus teman-teman punya 100 mili pH buffer nyampat gitu. Teman-teman pengen encerin ke 1000 liter gitu kan. Ya itu nggak gitu juga teman-teman. Jadi kalau misalkan ke 1000 liter kan berarti berapa ribu kali lipat gitu ya. Sehingga ya pH-nya bakal 7 gitu. Kenapa 7? Karena larutan buffernya ini terabaikan ya, karena banyaknya dominasi dari konsentrasi si air itu. Ya, balik lagi kayak yang tadi kan. Kenapa NaCl untuk pH-nya 7? Ya, karena dia diabaikan dengan banyaknya jumlah si air itu, dan pH-nya si air itu yang mendominasi di sistem itu. Nah, jadi konsepnya kenapa pH buffer itu ketika diencerkan air dia pH-nya tetap konstan, itu betul, tetapi juga ada batasan-batasan tertentu ya. Kalau misalkan terlalu banyak juga nanti ya nggak bisa juga gitu. Tapi konsepnya memang benar, kalau misalnya diencerkan pH buffer itu akan tetap konstan gitu. Ini agak apa ya? Kok agak kontradiktif ya? Ada kontradiktif ya, tapi memang kita harus berpikir kritis ya. Jadi bisa lebih kepakai apa ya, nalar kita lebih sering dipakai gitu. Oke. Mungkin langsung contoh aja ya, misalkan simple question dulu ya. Teman-teman di sini ada larutan ya, CH3 COOH 0,5 molar. Terus direaksikan dengan NaOH 0,2 molar. Nah, itu volumenya 100 ml. Terus di sini 200 ml. Ya. Terus kita cari apakah dia bisa membentuk buffer. Ya, membentuk buffer kah? Ya, kita coba cek ya. Kita coba cek. Oke, CH3COOH. Ini CH3COOH itu seperti ini ya. Terus di sini NaOH ya. Jadi apa dia jadinya? CH3COONa. Terus ditambah apa? H2O. Pakai MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Ya. Ini berapa mol nih? Ya, tinggal kita kali 0,5 kali 100. Karena di sini mili, jadinya molnya juga mili ya. Jadi 50 mili mol. Oke, 50. Di sini 200 mili, ini dikali mol per liter. Ya, berarti milimol per liter. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang masih bingung milimol atau mol, itu sama saja ya. Karena ada satuan yang mana mili, terus desi ya. Ada M, ada D, ada M gitu kan. Ada kilo ya, ada ton gitu kan. Kalau misalkan kayak gini ya 0,2 M itu berapa? Kan biasanya 0,2 mol per 1 liter kan. Itu kan sama aja kalau misalkan 0,2 milimol per 1 mililiter. Ya, sama-sama mili ya, tinggal dicoret. Kalau misalkan kita dapat 200 mili, kita pengen cari molnya, coret satuannya aja. Set jadinya 40 milimol karena tersisa satuan milimol. Ya, kalau misalkan mau jadiin mol, ya berarti 1 mol itu berapa milimol? Ya, 1 mol berarti 1000 milimol kan, 1 liter 1000 mili kan. Sudah dicoret-coret jadinya 0,04 ya mol. Gitu konsepnya kayak gitu. Oke. Mungkin barangkali ada yang masih bingung kenapa milimol, kenapa nggak mol gitu ya. Kita pelan-pelan aja belajarnya. Jadi yang penting paham. Oke, kita coba lanjut di sini. Kan di sini dia berarti 40 ya. Tadi kita hitung. Nah, di set berarti pakai MRS biasa. Ini koefisiennya 1 jadi ya udah min 40 min 40. Jadi kalau reaksi batasnya itu yang kecil ya, yang apa namanya paling sedikit ya. Berarti di sini berapa? Plus 40, di sini plus 40. Tapi karena air ya mungkin kita abaikan aja ya. Jadi kita anggap aja tak terbatas gitu.
pada air, kayaknya sistemnya di air, jadi kita bisa. Oke, terus di sini berapa? 10 milimol. 0, ini 40. Nah, di sini masih tersisa nih. Nah, dia lemah, asam lemah ya. Dia juga bahasa konjugasi ya, dia punya bahasa konjugasi. Sehingga dia sifatnya adalah buffer gitu. Dia bentuk buffer karena masih ada ininya. Tapi kalau misalkan di sini 50 nih, ya kan di sini 50. Itu kan di sini 0 0 sisa ini doang kan. Nah, berarti dia garam atau hidrolisis garam. Jadi kayak gitu. Terus contoh lagi misalkan untuk yang perhitungan ya, perhitungan. Jadi misalkan kita pengen campurin NH3 plus HCl. Ya, jadi jadinya apa? NH4Cl. Oke, kenapa CH3COONA itu bahasa konjugasi, Kak? Oh, ini. Jadi CH3COO minusnya ya. Ya, CH3COO minusnya. Karena dia kan sifat bahasa konjugasinya dari si asam lemah ini. Kalau Na-nya, dia asam konjugasi dari NaOH yang kita abaikan. Karena dia sangat lemah kan. Jadi kan Na-nya sangat lemah nih. Tadi kan kita udah recall kan. Kalau Na-nya itu sangat lemah dari basa yang kuat. Jadi kita fokus di sini ya. Jadi Na-nya ini sebenarnya kita pisah aja bisa sih. Teman-teman bisa nulisnya kayak gini juga boleh. Atau yang atas juga boleh. Gitu. Makanya di rumusnya itu bahasa konjugasi kadang ada yang ada minusnya gitu. Ditulis muatannya. Karena memang kita fokusnya di situ. Oke. Mungkin bisa dibahas di sini juga ya. Terus yang ini NH3 dia basa lemah nih. Misalkan di sini kita punya NH3-nya itu 100 mili 0,2 molar gitu. Terus yang di sini 100 mili 0,1 molar. Ini kita yang gampang-gampang dulu. Nah, otomatis kan kalau MRS ya, kita MRS lagi. Misalkan KB ya, KB dari NH3 itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. KB jangan khawatir, KB itu data dan kita dikasih gitu ya. Oke. Terus kita hitung ini berapa milimol sih? 100 kali 0,2 berarti berapa itu? 20 ya. 20. Terus di sini 10. Shred ini bin 10. Bin 10 ya. Karena koefisiennya sama. Plus 10. Di sini 10, 0, 10. Sehingga di sini terbentuk basa ya. Basa dan pasangannya. Sehingga dia bentuknya apa? Buffer basa ya. Karena masih ada si NH3-nya ini gitu. Buffer basa. Sehingga pakainya OH minus sama dengan KB kali basa lemahnya karena buffer jadi kita hitung molnya aja langsung ya. Berarti NH3 NH4Cl. Berarti 1,8 kali 10 per 10 sama dengan 1 ya. Berarti 1,8 kali 10 min 5. Berarti POH-nya karena OH ya, berarti harus POH. Berarti min log ini ya, berarti 5 min log 1,8 ya. Berarti pH-nya berapa? pH-nya berarti 9 plus log 1,8. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman buat hitungannya. Ya, jadi nanti kita bisa memahami kalau buffer itu yang penting ya kalau buffer itu dia ada sisa di dua-duanya gitu. Kalau hidrolisis dia cuma sisa garamnya doang. Nah, sekarang dengan kasus hidrolisis itu sama. Kasus hidrolisis itu sama dengan kasus yang tadi. Cuman kita cuman hitung garamnya doang. Nah, terus mungkin untuk mempercepat dulu ya. Jadi kita bisa hitung nanti.
Itu untuk yang garam itu OH minus, itu dia pakainya adalah Kw per Ka kali anionnya garam ya. Ini harus konsentrasi ya, harus konsentrasi. Nah, kenapa anion? Ya, kenapa anion? Karena misalkan nih untuk yang garam basah tadi mana ya kasusnya ya? Ini, yang garam basah itu kan dia dari sini, ini yang mendominasi itu Cn minusnya itu kan. Oke, kayaknya dia agak lag ya. Agak delay nggak ya? Bentar. Sepertinya agak delay. Oh, udah nggak. Nah, kenapa dia sifatnya, Mas, kalau untuk yang LH itu, yang CN yang kita apa atau anion yang kita ini, karena yang mendominasi itu di sini adalah si CN-nya kalau misalnya kasus yang ini ya. Sehingga yang dihitung adalah konsentrasi dari anionnya. Beda lagi dengan yang H+. Kalau H+, berarti yang kita hitung adalah konsentrasi dari kationnya. Kw Ka kali Kb sini M plus garam. Kalau misalkan kita coba cari penurunan rumusnya agak ini ya, agak lama ya. Jadi mungkin bisa kita coba ngerjain yang lain dulu ya. Misalnya ada sisa waktu boleh kita coba turunin rumusnya. Oke. Jadi untuk hitungannya mungkin gimana ya? Kayaknya kita langsung ke kasus aja ya teman-teman ya. Sekarang misalkan nih kita punya teman-teman disuruh titrasi. Nah, mungkin kita bisa menjelaskan terkait yang daerah buffer dulu atau daerah yang netral dulu deh. Kita coba daerah netral dulu ya. Kita coba daerah netral. Nah, kita lihat dari grafik ini ya. Kenapa ketika kita tambah 1 mili, ini kan volume ekivalennya itu 40 tuh. Nah, 40 ini kan. Nah, kenapa ketika kita tambahkan 1 mili saja, itu dia bisa langsung naik drastis. Nah, kita coba hitung ya. Kita coba hitung di halaman baru aja. Wow, udah habis ya, nggak apa-apa. Oke, nanti kita coba tambahin. Nah, sekarang misalkan kita disuruh hitung ya. Teman-teman disuruh titrasi nih. Nah, hitung pH 50 mili 0,1 molar HCl dengan NaOH 0,2 molar di masing-masing titik. Nah, yang pertama A, B, C, D. Ketika 0,0 mili NaOH. Terus ketika 10 mili NaOH. Ketika 25 mili NaOH. Ketika 25,1 mili. Nah, NaOH. Iseng nih, 1 mili doang nih bedanya nih. Ya. Caranya cek gitu. Nah, tips yang paling gampang kalau misalkan kasusnya titrasi adalah kita harus cari tahu titik ekivalennya terlebih dahulu ya. Jadi titik ekivalen itu ketika molnya ini sama ya. Molnya sama. Tapi kita harus tahu dulu reaksinya ya. Reaksinya harus sama dulu ya. Misalkan HCl plus NaOH kan berarti konversinya satu-satu nih koefisiennya. Dia jadi H2O, banyak dia H2O di akhir itu deh. NaCl plus H2O. Itu kan. Nah, MRS ya, MRS berarti ini kan koefisien satu-satu. Nah, sebelum kita hitung MRS, kita coba cari dulu ekivalennya.
Karena koefisiennya 1 berarti aman ya. Pakainya apa? Rumusnya adalah V1M1 sama dengan V2M2. Karena yang pengen kita cari itu adalah NaOH-nya. Jadi NaOH-nya kita misalkan M2 ya. M2 atau MnAOH. Berarti kita pengen cari volume ring, sorry. Berarti VNaOH berarti sama dengan ya berarti VHCl gitu kan kali MHCl per MnAOH itu. Berarti berapa? 50 kali 0,1 per 0,2 itu 25 mili. Jadi ekivalennya itu ketika 25 mili ya. Titik di mana semuanya habis ya. Nah, sekarang kita coba hitung sekaligus membuktikan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti aku coba jawab ya habis yang ini ya. Oke. Sekarang kita lihat. Misalkan 0 mili. Ya, 0 mili. Nah, kalau misalkan yang 0 mili itu kira-kira berapa ya pH-nya ya? Nah, gitu kan. Jadi misalkan 0 mili, pH-nya adalah berarti reaksinya gimana? HCl plus NaOH plus jadi NaCl plus H2O. Terus kalau di sini 0 mili, berarti kan HCl utuh tuh, ya kan? HCl utuh. Ya udah, berarti HCl utuh tuh kan dia kalau misalnya HCl tuh kalau misalnya dia di air ya jadinya apa? H plus Cl min. Nah, kalau dia sangat lemah ya udah dan di sini kita tahu bahwa Ka-nya itu gede banget, ya kan? Jadi ya udah langsung H plus sama apa pH sama dengan konsentrasi ya min log H plus gitu karena kita nggak perlu pakai KA lagi karena di sini udah nggak ada reaksi kesetimbangan ya. Kenapa kalau asam lemah itu ada Ka-nya gitu? Ya karena kalau misalkan asam lemah itu nggak semuanya terurai jadi ada reaksi kesetimbangan di sini. Makanya ada konstanta K gitu. Kalau misalkan asam kuat K-nya besar sekali jadi kita bisa sampaikan sehingga nggak ada reaksi kesetimbangan langsung aja dicoret langsung masukin nilai H+-nya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, yaudah berarti pH-nya min log 0,1 sama dengan 1 ya, pH-nya 1. Oke. pH-nya 1 nih. Nah, sekarang kalau misalkan ditambah jadi 10 mili. Yang B 10 mili. Oke, 10 mili udah di sini tuh deh. HCl NaOH V1 1 2 NaOH jadi NaCl plus H2O MRS ya. HCl-nya berapa sih? 10 kali 5 10 0,1 kali 5 berarti 5 milimol ya. 5 milimol ini ya 0,1 kali 50. Terus yang di sini 0,2 kali 10 berarti berapa? 2 ya. 5 milimolnya curhat aja biar nggak menuhin. Jadi ini 5 ini 2. Berarti berapa jadinya? Di sini jadi min plus 2, di sini minus 2, di sini 2, ini 2. Berarti di sini berapa? 3, ini 0, ini 2. Nah, tersisa HCl dan NaCl. Ya kan? HCl ini kita tahu dong kuat banget kan. Terus NaCl ini lemah banget. Sehingga apa? Di mol yang ada di sini itu bisa diabaikan. Kekuatan asam basanya ya diabaikan. Kekuatan asam basanya kita abaikan ya. Sehingga kita langsung cari pH-nya aja dengan cara adalah pH-nya HCl nih. Konsentrasi HCl berapa? Konsentrasi HCl-nya adalah cari dulu kan volumenya ditambah ya kan? 3 milimol per 10 tambah 20 kan 30. Nah, berarti 0,1 berapa sih? 3 milimol ditambah ya bentar. Oh sorry. 60 ya.
Karena 50 ya teman-teman ya, bukan 30 ya. Oke, 60. Berarti jadinya berapa? 0,05 molar ya kan? Atau berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. Sudah agak ngelek, nggak pakai kalkulator soalnya. Oke. Habis itu berarti kita ada dapat nih. Berarti pH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 2 atau sebesar 2 min log 5. Jadi pH-nya jadi 2 min log 5. Ya udah naik tuh dari 1 jadi 2 min log 5 gitu. Sekarang kalau misalkan yang C, ini ada soal mungkin kita ini dulu deh. Apa ya? Bentar, aku coba duplikat dulu ya. Aku coba buat halaman baru ya. Ini ada banyak soal nih, cuman kayaknya nggak bisa kejar semua sih. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ini mungkin lah. 10 biar sekaligus lah. Oke. Oke. Di sini ini ada banyak soal nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Terus tadi di sini yang C tadi ya, itu ada 25 mili NaOH. Nah, terus tadi berapa sih volumenya? 50 mili HCl 0,1 molar. Di sini 0,2 molar. Nah, tadi kan kita udah sempat hitung ya. Dia netral tuh atau sama-sama habis ya. Jadi kita misalkan hitung lagi NaOH plus HCl NaCl plus H2O MRS jadi ini nanti dia habis tuh. Berarti berapa nih? 25 kali 0,2 berarti 5 ya. Ini 5 set ini min 5 ya, min 5 min 5. Sorry. 5 ini 5. Jadi ini 0 0 dan 5 sehingga sisa tuh kan. Nah, sisanya cuma NaCl doang ya. Berarti dia pH-nya 7 ya, netral ya. Kenapa kok 7 ya? Tadi udah dijelasin di awal banget. Jadi mungkin teman-teman udah paham lah tadi di awal ya. Karena Na-nya itu lemah, Cl-nya lemah, jadi terdominasi oleh pH air sehingga pH-nya 7. Kalau misalkan 25,1, ini tengil banget ini, tambahin 1 mili doang kan. Yang D 25,1 mililiter NaOH. Nah, waduh, gimana tuh gitu kan? Ya NaOH, ya udah tinggal kita hitung ya. Nah, jadi NaCl plus H2O. Ya. Di sini MRS lagi. NaOH-nya 0,2 ya. Berarti jadi berapa? 5,02. Terus di sini 5 set berarti min 5 min 5 5 0,02 di sini 0. Ya, ini 5, ini 5. Terus kita cari ya konsentrasinya ya, konsentrasi NaOH-nya. Kan ada 2 nih, ini sama ini. Nah, kita nggak bisa mengabaikan NaOH karena NaOH ini sangat kuat ya. Jadi yang kita abaikan pasti yang NaCl ini yang lemah gitu. Karena NaCl aja diabaikan sama air, sehingga yang NaOH ini kuat banget. Yang lemah-lemah itu pasti bakal terabaikan gitu. Pokoknya yang lemah-lemah pasti bakal terabaikan karena besarnya si NaOH itu. Ya, sehingga NaOH ini kita cari konsentrasinya berapa? 0,2, 0,02, 0,02 ya. 0,02 per 75,1. Ya. Mungkin biar gampang deh angkanya ya. Angka ini juga 26 deh, 26 biar enak. Jadi bisa kalau 26 itu
5,2 kan lebih enak nih. Nah, 0,2 per 70 berapa ya? 76 ya. 76. Kebiasaan sih kalau kuliah tuh pakai kalkulator, jadi ngitung kayak gini udah lama. Ya anggap aja sekitar 0, berapa ya? Ya 6 kali 10⁻³ lah. 10⁻³ contohnya, ambil aja gitu ya. Sebentar. Wait. Ada yang bisa bantu itu nggak? Mungkin bisa bantu hitung ya, biar lebih interaktif juga deh. Coba bantu hitung dong. 0,2 bagi 76. 0,2 bagi 76. Ada yang bantu hitung? Oke, 0,0026. Ya, terima kasih. Atau 2,6 kali 10⁻³ ya. Sehingga OH minusnya sama dengan log POH deh. OH minusnya sama deh. 2,6 kali 10⁻³ sehingga POH-nya berapa? 3 log 2,6 atau pH-nya 11 plus log 2,6. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh. Jadi yang di awal banget nih. Nih. Kita bisa menjawab kan? Ketika di sini kita tambahin 1 mili aja gitu. Dia langsung naik drastis gitu. Ya. Dia langsung naik drastis, sorry, yang ini. 1 mili aja dia langsung naik drastis nih. Nah, jadi itu penjelasannya ya. Jadi semoga teman-teman paham penjelasannya. Terus apa namanya istilahnya dengan kita paham ini tuh nanti ya praktikalnya ketika ketemu soal teman-teman bisa menganalisis, oh ini basa, buffer, asam atau hidrolisis ya. Dari situ kita bisa tahu gitu. Nanti tinggal ditambahin sama latihan-latihan soal untuk memperlancar konsepnya aja gitu. Nah, sekarang kita coba perjelas di sini ya, yang buffer region ini. Nah, kita coba terjemahkan untuk yang grafik ini ya, grafik ini. Kita bisa lihat di sini, ini landai banget di sini ya. Terus dia pH netralnya, ekuivalennya itu di atas 7 ya, 7 di sini 7. Terus ketika beda 1 di ketika ekuivalen ini tambah 1 dia juga naik drastis lagi. Nah, mungkin kita coba dengan yang kasusnya buffer ya. Kita melibatkan buffer. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini. Nah, ini mungkin kita coba kuasai konsep dulu deh ya. Latihan soal itu nanti kalau misalnya konsepnya udah matang. Nah, misalkan aku mau ngarang nih. Kalau grafik kayak tadi itu berarti dia asam lemah ya. Jadi misalkan kita punya asam asetat deh ya, asam asetat CH3COOH itu kita punya 50 mili. 50 mili 0,1 molar. Dan Ka-nya 10⁻⁷. Ya diliterasi dengan NaOH. 0,2 molar deh gampangnya. Itu kayak tadi deh, kita samain aja angkanya ya. Kalau misalkan yang A itu dia 0 ml NaOH, terus yang B 10 ml NaOH, terus yang C 25 ml NaOH, yang D 26 NaOH. Berarti kalau misalkan yang A ya, yang A itu kita punya 0 mili ya, kita punya 0 mili gitu. Sebentar aku coba ini. Kita punya 0 mili. Nah, kalau misalkan punya 0 mili, itu berarti kan kita langsung hitung yang CH3COOH-nya aja nih. Berarti kan CH3COOH-nya
saja. Nah, itu biasanya pakainya H plus ya, KA, MA. Ya kan? Teman-teman penasaran nggak kenapa bisa dapat itu? Mungkin sekaligus kita pengen lancarin skill buat sekaligus belajar review-review kesetimbangan ya. Mungkin coba kita bedah kali ya. Oke. Sekarang misalkan CH3COOH itu kan di larutan tuh. Ini gini ya. Dia punya kesetimbangan kan? Dia jadinya apa? CH3COO min plus ini up juga plus. Dia punya nilai Ka. Oke, oke. Ya, ini karena maksimal jam 9 ya, jadi paling kita agak kebut juga ya. Oke, 10 menit lagi. Nah, mungkin kalau dari sini nilai Ka-nya apa nih nilai Ka-nya nih? CH3 COO min H plus ini CH3 COO H ya kan? Di sini misalkan awalnya ini berapa? 0,2. Terus karena MRS deh, kita lupa MRS ya. MRS ini 0,2, di sini 0,0. Karena ada nilai KA jadi nggak terurai semua kan. Jadi kita anggap aja min X, ini min X, ini min X. Jadi 0,2 min X, di sini X, ini X ya. Jadi kalau misalnya kita hitung, masukin berarti ini X, ini X, ini 0,2 min X. Dan KA-nya itu kecil, 10 pangkat min 7 ya. 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita lihat nih. Si X ini kan bergantung sama nilai KA kan, 10 pangkat min 7. Iya kan? Kalau misalnya kita selesaikan pakai persamaan kuadrat gitu. Nah, perkalian itu kalau misalkan contoh aja 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 7 itu kan jadi 10 pangkat min 14 ya. Atau perkalian itu kan bakal berpengaruh banget tuh. Walaupun angkanya kecil. Tapi kalau misalkan penambahan atau pengurangan itu nggak terlalu berpengaruh. Misalnya 0,2 kamu tambah 10 pangkat min 7 itu kan kecil banget ya. Ya udah kamu anggap aja ya 0,2 gitu. Ya kan? Karena kecil banget tuh angka yang ditambahin. Kayak 1M kamu tambahin 1000. Nah, itu kan kecil banget. Sehingga kita bisa abaikan tuh yang penambahan dan pengurangan. Jadi X per 0,2. Nah, si X ini sama dengan H plus kan. Jadi bisa aja kita anggap H plus kuadrat kan. Karena besarnya sama. Per 0,2 itu apa? Konsentrasinya tadi. Dari si M ya. Misalnya kita anggap M. Misalnya K. Nah, sehingga H plus kuadrat sama dengan Ka kali MA. Sehingga H plus dengan akar Ka kali MA. Gitu, maka kita dapat rumus. Kita dapat rumus itu ya, sehingga kita langsung cari ya. Kita langsung cari karena maksimal bentar lagi juga. H plus sama dengan akar Ka berarti berapa? 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti 10 pangkat min 8 akar 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya sama dengan 4 ya. pH-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kalau misalkan yang B. Yang B itu 10 mili NaOH. Ya, dan 50 mili 0,1 asam asetat. Ya, jadi langsung aja. Nah, kalau ini kelamaan nulis ininya. Jadi nah, MRS ya. Itu berarti kalau misalnya dihitung ini kan berarti berapa? 5, sini 0,2 ya. Berarti di sini 2. Berarti sini min 2, di sini 2 ya. Berarti di sini masih 3, 0 ini 2. Nah, ini apa? Ini lemah, ini
juga lemah ya. Kalau yang tadi kan kita abaikan. Nah, karena di sini sama-sama lemah, berarti kita jadi hitung dua-duanya. Berarti apa? Buffer, ya kan? Tapi Kak, buffernya apa? Buffernya dari di sini. Karena di sini masih ada asam, jadi ini buffernya asam. Sehingga kita cari pH-nya. H plus sama dengan tadi apa? Ka kali asam per bahasa konjugasinya ya. Jadi berapa? 10 pangkat min 7 dibagi langsung aja 2 per 3. Sorry, 3 per 2. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 7. Berarti pH-nya adalah 7 min log 1, nah, gitu. Jadi P-nya di sini. Ya. Jadi dia bentuk buffer ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan yang C, nah ini 25 mili nih. Nah, 25 mili itu langsung aja ya. Kita lihat tadi CH3COH plus NaOH plus CH3COONA plus H2O MRS ya. Berarti di sini berapa? 5 milimol. Tadi kan 5 milimol, 0,2 ya. Sini 5 milimol juga. Berarti di sini strip min 5 plus 5 0 0 berarti plus 5. Nah, dia di sisa CH3COONA. Ini sifatnya apa teman-teman? Sifatnya basa ya. Karena dia terbentuk dari asam lemah yang ini konjugasinya adalah basa. Ya, jadi dari sini ya, karena NaOH ini kan Na-nya sangat lemah asamnya kan. Nah, otomatis langsung aja ya masukin tuh. Kita main rumus yang tadi ya biar gampang. OH minus karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi di sini KW per Ka kali A minus. Kita hitung dulu konsentrasi CH3 COO minusnya berapa? Berapa tuh? 5 per 75 ya, 5 milimol per 75 mili berarti sekitar berapa ya? 0, ada bantu hitung? Mungkin bisa bantu hitung. Di sini 10 pangkat min 7 ya. Min 7. Itu berarti berapa? 0,06 ya. 0,06 bukan? Coba. Oke, 0,06 ya. Oke. Berarti kalau gitu berarti nilainya berapa? Ya udah ini berarti akar kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 2. Berarti akar dari 6 kali 10 pangkat min 8 atau akar 6 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi pH-nya berapa? POH, ini OH ya. Jadi POH-nya 4 min log akar 6 ya, langsung aja 4, berarti pH-nya 10 plus log akar 6 ya. Itu ya teman-teman. Jadi karena apa udah sifatnya garam, jadi langsung kita hitung konsentrasi pH-nya ya. pH-nya dari si hidrolisis ini. Nah, jadi udah nggak bingung lagi itu kenapa kita nyarinya yang OH minus ya, karena dia sifatnya memang basa dari reaksi-reaksi pembentuknya itu. Jadi harapannya lebih ngerti ya. Terus yang misalkan yang D itu 26 milian NaOH ya. Ya kayak tadi ya, NaOH plus asam asetat Na2O MRS. Berarti di sini tadi 5, ini 0,2 ya. 2 ini 5. Nah, berarti 0 minus 5 minus 5 5 0,2 5 ini bantu hitung lagi ya. Di sini kita masih lihat nah NaOH ini persisa ya. Jadi dia mendominasi dong. Kalau yang lemah ini ya berarti diabaikan aja karena emang NaOH ini kuat banget. Otomatis OH-nya
ya cuma dari NaOH ini, berarti 0,2 per 76. Sama yang kayak tadi ya, 0, berapa tadi? 0,0026 ya. 26. Ya berarti 2,6 kali 10 pangkat min 3. Berarti OH-nya sama dengan 3 min log 0,6 atau pH-nya adalah 11 plus log 2,6. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita balik nih, ya kita nggak bisa latihan soal yang ini ya. Ini udah aku siapin juga, cuman ya nanti kita bisa ketemu di kesempatan waktu yang lain ya. Tapi kita yang penting udah bisa paham buat konsepnya ya. Kita bisa menjelaskan yang ini. Nah, kita balik lagi. Di sini bisa lihat buffer region-nya ya. Buffer region-nya itu di range yang segini. Jadi di sini ada pergelutan ya. Ada asam, kalau misalnya di sini berarti ada asam lemah plus basa konjugasi ya di sini. Terus di sini apa? Garam, basa, terus daerah sini basa kuat. Ya lebih luas lagi ya dibanding kalau yang ini kan ini asam kuat, ini netral ya. Terus di sini basa kuat. Itu kan ada beda. Nah, kalau ini ada beberapa daerah baru ya, garam basa dan sebagainya. Jadi dari sini harapannya teman-teman bisa lebih ngerti gitu buat boleh lihat yang di tadi nggak Kak? Mau di SS boleh. Ini ya. Nah, silahkan. Oke, sama-sama. Jadi gitu ya untuk pertanyaannya, dan ini udah pas banget jam 9. Jadi mungkin aku ada jawab pertanyaannya. Oh, Kak, nanti PPT-nya di-share di mana ya? Oke.